sama. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Asik ya burja. Maulaya ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlin minal ahwali muhtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada. Ya wasi'al karami. Sayyidah ahlul badar, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa ilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil bariyah. Allah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi alil bariyah. Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Qasidah tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi
sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qasidah syairan tompo waton. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syami wa daraji harfatan yaji radal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami barakan jabriya wanita aja mengaji syariat lokal berminta dongeng nulis lan maca tembe urine bakal sengsara tembe urine bakal sengsara ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syami wa daraji arfatan yati radal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Alhamdulillahi rabbil agak dikasih jahe ya? Ada kopi dah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali setelah libur panjang di bulan Ramadan dan lebaran bulan Syawal. Minal aidin al faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Melanjutkan kajian kita dari kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, argumentasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku ini tentang argumen-argumen dasar-dasar hukum dari payung hukum, di mana kita melakukan amalan-amalan yang sudah mentradisi secara turun-menurun. Jadi jangan khawatir, apa yang sudah kita lakukan, lingkungan masyarakat kita lakukan, keluarga kita lakukan turun-temurun, itu semua ada payung hukumnya, semua ada dalilnya, semua ada dasarnya. Allahumma, kadang-kadang kita memang belum mengkaji kitab ini. Baik. Kali ini tentang thubutu syahrai Ramadan wa Syawal, halaman 41, Al-Mithalul Khamis. Halaman 41. Halaman 41. Sudah? Halaman 41. Oke. Sudah?
kebetulan kemarin ada apa? Pertemuan sebelum Ramadan itu kenapa? Enggak. Harlah Muslimat sama Ansor. Oh, waktu itu bertepatan dengan Harlah Muslimat dan Ansor itu bulan apa? Maret. April. Kalau Ramadannya apa? April tanggal awal. Tanggal 2. Berarti pertemuan kita paling enggak Maretnya, ya kan? Iya, Maret akhir. Maret akhir pertemuan, tetapi bertepatan dengan Harlah. Maret akhir juga kebetulan Habib di sini. Kan kebetulan saya di Turki. Ya. Turen Kidul. Nggak Turki asli, Turki beneran. Bukan Turen Kidul, enggak. Turki beneran, ke Turki kemarin. Oke. Tapi yang Mithalul Khamis, kajian yang kelima ini tentang thubutu syahri Ramadan wa Syawal, tentang penentuan bulan Ramadan dan penentuan bulan Syawal. Minimal Habib sudah pernah sampaikan caption terpentingnya ya, pernah saya sampaikan di Instagram. Di Instagram ya, Taufik Barakallahu malam. Follow, share, and like. Taufik Barakallahu malam itu sudah sempat saya sebutkan. Tapi kita akan mengkaji lebih dalam. Baik. Paragraf yang pertama, fa fi hadzal zaman, pada zaman ini, ay mundu nus qarn takriban, kira-kira setengah abad kurang lebih. Di Indonesia ini masalah. Contohnya, yathuru bainal muslimin jadal wa mirah. Yathur itu artinya apa ya? Yathur itu muncul di permukaan, perdebatan dan diskusi di antara kaum muslimin hawala thubuti syahrain, tentang penentuan 2 bulan Ramadan wa Syawal, tentang Ramadan dan bulan Syawal, li ta'yini awal Ramadan libtida'i as-shaum, tentang penentuan awal Ramadan yang itu merupakan awal berpuasa, wa Syawal li'idul fitri, dan penentuan awal Syawal untuk hari raya Idul Fitri. Baik, wa nahnu nansah Syekh Al-Imam Kiai Mbah Ali Maksum, nansah, kami memberikan nasihat, kata beliau, lawi sya'ni, bagi orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya masa yang didengar oleh masyarakatnya, an yufassilu fil masalah, hendaklah merujuk masalah ini, dirujuk ilal kitab wal sunnah, kepada kitab suci Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal i'tisam bihablillah, dan berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Instagram ini ada niatnya mau hadir tapi sudah telat. Oh, belum terlambat. Baru saja dimulai. Yang mau hadir silahkan merapat. Baru saja dimulai. Masih paragraf pertama. Masih ada 10 paragraf berikutnya. Jadi tidak ada kata terlambat. Silakan. Baik, wajtinabit tafarruq, dan menghindari perpecahan. Fa inna as-siyami wa yawm al-'idri min sya'airillah ta'ala, karena awal Ramadan dan awal Syawal itu termasuk syiar-syiar agama Allah. Min ma'alimit tauhidil kalimat, dan juga tanda menyatukan kalimat di antara kaum muslimin. Ala kalimat tauhid, untuk menyatukan kalimat kata kaum muslimin dalam kalimat tauhid. Wa huna tahqiqatun ilmiyyah syar'iyyah, dan tentang hal ini sudah ada penelitian ilmiah dan sesuai dengan syariat. Qama biha a'immatul a'lam, yang dilakukan oleh para imam-imam besar. Kana min nataijiha, dan di antara hasil-hasilnya an alimna, yang akan kami sampaikan. Pertama, perhatikan, anna a'immatal madhahibil arba'ah ajma'at ala anna syahr Ramadan la yathbut illa bi ahadi amrayn. Yang pertama, 4 mazhab, imam 4 mazhab ajma'at, ijma', sepakat, konsensus, enggak ada yang khilaf, bahwa syahr Ramadan, bulan Ramadan itu la yasbut illa bi ahadi amrayn, tidak ditetapkan kecuali dengan satu di antara 2 hal berikut. Pertama,
ru'yatu hilalihi au ikmali Sya'ban. Pertama, ditentukan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, melihat bulan sabit di ufuk barat, au ikmal Sya'ban 30, atau menyempurnakan Sya'ban sebanyak 30 hari. Idza kana huna ma yamna'ir ru'yah. Nah, 30 Sya'ban ini terjadi apabila tidak memungkinkan melihat hilal pada tanggal 29-nya. 29 Sya'ban kok mendung, gelap, maka nggak kelihatan ru'yatul hilalnya, nggak kelihatan. Ketika nggak kelihatan, berarti besoknya adalah disempurnakan 30 Sya'ban. Min ghaimin, kalau ada mendung, au dukhan, ada asap, maka direk. Kalau masanya ru'yah itu nggak usah rokokan sih. Cek ketutup. Tutup gara-gara ada rokokan. Au hubar, atau debu, atau yang semisalnya. Baik, ini yang pertama. Jadi segala penelitian ilmiah bermuara pada pertama, 4 mazhab sepakat penentuan awal Ramadan dan awal Syawal, 1 dengan ru'yah. Kalau tidak kelihatan karena mendung atau hal yang lain, baru disempurnakan 30 Sya'ban. Yang kedua, wa annahum ajma'u aidan ala dukhul Syawal yathbut kadzalika fi ru'yatil hilal. Dan mereka, yaitu imam 4 mazhab, juga sepakat ijma', konsensus, enggak khilaf, bahwa awal bulan Syawal juga ditetapkan dengan ru'yatul hilal. Atau wa illam yura, kalau tidak tampak, tak terlihat, maka ikmal Ramadan 30 yauman, maka bulan Ramadannya yang disempurnakan 30 hari. Oke. Jelas? Gak ada pertanyaan? Lanjut, nomor 3. Wa inna siyaratal muslimina jami'an ala dzalik, dan sesungguhnya sejarah seluruh umat Islam di dunia ya begitu, ala dzalik, ya seperti itu. Bahwa menentukan awal Ramadan, menentukan awal Syawal tetap dengan ru'yah. Kalau mendung, ada asap, tak tampak, baru disempurnakan 30. Bidun istisna, tanpa terkecuali. Idlam naqif ala khilafin min ahli al-qiblah, karena kami tidak pernah melihat ada khilaf tentang hal tadi. Min ahli al-qiblah, dari seluruh ahli al-qiblah, itu kaum muslimin. Kharij ahli sunnah wal jamaah, di luar ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah juga ru'yah, di luar ahli sunnah juga tetap ru'yah, gitu ya. Qabla zuhuril khilaf di zamanil akhir, kecuali yo akhir-akhir ini aja baru muncul khilaf. 50 tahunan ini baru khilaf. Sebelumnya enggak ada khilaf. Jadi kalau boleh di timeline kan, gitu ya, kita sudah 15 abad lamanya, 1500 tahun, gitu kan? 1450 tahun, 14 abad setengah sepakat ru'yah. Kalau nggak kelihatan disempurnakan 30. Tapi ya baru 50 tahunan ini, setelah Indonesia merdeka, baru ada muncul khilaf yang pakai hisab. Ini sore baru kemarin tahu. Lanjut, nomor 4. Wa anna ahla sunnah wal jamaah wa ghairahum ajma'u kullum ala adami jawazil amal bil hisab. Lebih dari itu, bahwa seluruh ahlu sunnah wal jamaah dan di luar ahlu sunnah wal jamaah. Siapa selain ahlu sunnah ini? Siapa? Syiah, Khawarij, dan yang lain sebagainya, sempalan-sempalan yang kecil-kecil. Mereka pun, ya mereka juga pada akhirnya ya sudah sama dengan al-sunnah jamaah. Ajma'u, mereka ijma' ala adami jawazil amal bil hisab. Mereka tidak mengamalkan hisab murni. Mereka tidak mengamalkan hisab murni. Tidak pernah menjadikan hisab sebagai patokan utama.
Ini ahlus sunnah ataupun di luar ahlus sunnah. Ziyadah li anna syari'a lam yu'mar bihi, karena tidak ada perintah dari Allah, tidak ada perintah dari Rasulullah untuk melakukan hisab. Jadi kalau dibalik kita justru bertanya, mereka yang menjadikan hisab sebagai satu-satunya penentu, kita justru bertanya, payung hukumnya mana? Apakah ada dalil dari Al-Quran? Apakah ada dalil dari hadis? Lianna syariat lam ya'mur bihi. Hada binisbah lil umum. Ini secara umum begitu. Amma binisbah lil hasib nafsi, tetapi andai kata secara pribadi personal, orang yang ahlul hisab secara personal ya, secara personal untuk dirinya saja, wa talamidihi, atau untuk murid-muridnya, komunitasnya sendiri, jawazahul Imam Syafi'i wahdahu. Imam Syafi'i memberikan toleransi, boleh. Boleh. Wa amma ghairuhu minal a'immah, tetapi imam yang lainnya, tiga mazhab yang lain, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, min ahli sunnah wal jamaah, faqalu bil man'i mutlaqan, tak boleh sama sekali. Tiga mazhab mengatakan tidak boleh sama sekali, tidak sah. Tiga mazhab. Imam Syafi'i aja yang masih toleransi. Imam Syafi'i doang yang masih toleransi, memperbolehkan, bukan untuk umum. Boleh tapi bukan untuk umum. Boleh untuk dirimu sendiri, wahai tukang ahli hisab, wahai ahli nujum, buat dirimu tok dan murid-muridmu saja. Nggak perlu disebarkan di medsos. Boleh, tapi untuk dirinya sendiri. Imam Syafi'i masih toleransi. Dari mazhab lain, tiga mazhab lain, bil man'i mutlaqan, nggak boleh, nggak ada celah, nggak ada toleransi, nggak boleh. Baik. Halaman 40. Nomor 5. Wa innal ibrata fi thubuti syahri Ramadan wa Syawal bi ru'yati hilal la biwujudihi bil fi'li fil waqi' alladhi qad yu'raf min tariq al-hisab. Ini agak dalam ya. Nomor 5 ini pembahasannya agak lebih menjelimet dan agak dalam. Marji, coba perhatikan ya. Wa anna al-ibrah fi thubuti syahri Ramadan wa Syawal bi ru'yati hilal, bahwa penentuan awal Ramadan dan awal Syawal itu bi ru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Kalimatnya melihat. La biwujudihi bil fi'l, tidak dengan benar-benar wujud ada hilalnya. Oke, sebelum lebih lanjut, hadirin hadirat, ketika kita melihat hilal di ufuk barat, kita melihat dengan mata, betul ya? Kita melihat dengan mata. Pertanyaannya, di sono itu di ufuk barat memang benar-benar ada hilalnya, atau hanya mata kita yang kelihatan tapi nggak tahu di sono beneran ada atau enggak? Dengan kata lain, kita yang melihat hilal, kita punya bukti nggak kalau di sono memang benar ada hilal? Atau kita salah lihat? Sebetulnya ada nggak sih? Ini paham apa enggak? Kita kan ru'yah hilal ya, melihat hilal di ufuk barat. Gak nyantol. Bu, ibu melihat hilal di ufuk barat. Ketika matahari baratnya mana? Oh, pantesan nggak kelihatan. Oke. Ketika matahari terbenam, maka muncullah hilal di ufuk barat. Kan begitu di sono. Nah, kita melihat ke sono itu, matahari tenggelam, hilalnya kelihatan dengan mata. Nah, pertanyaannya,
yang kelihatan dengan mata itu bener-bener di sono itu ada hilal, atau ya pokoknya taunya hanya dengan mata. Di sono itu bener-bener atau hilal, nggak tahu. Faktanya bener-bener ada bulan di sono apa enggak? Atau hanya kelihatan dengan mata? Maksudnya bagaimana? Ya bisa jadi salah lihat, gitu loh. Bisa jadi salah lihat. Sebetulnya nggak ada, tapi seakan-akan ada dengan mata. Sampai sini paham belum? Belum. Pernah foto? Pernah foto? Bulan hilal itu bulan sabit dulu. Ibu selamanya kalau puasa gimana sih? Hilal itu bulan sabit kecil, gitu ya. Bulan sabit kecil banget yang muncul di awal, bulan. Jadi gini loh Bu, ketika akhir bulan Hijriah, ingat, ketika akhir bulan Hijriah, itu Bu, ketika matahari terbenam di ufuk barat, maka akan muncul hilal kecil, mungil, nyaris lembut, tak kelihatan kasat mata. Kalau kelihatan Bu, kalau ketika matahari terbenam kelihatan, berarti masuk maghrib itu, masuk isya itu tanggal 1. Nanti Bu, andai kata besok Ibu melihat lagi ke ufuk barat tanggal 2, maka hilalnya semakin tampak besar, tambah kelihatan. Hilal tanggal 1 sama hilal tanggal 2 itu besarnya beda. Hilal tanggal 4 tambah gede, hilal tanggal 5 tambah gede, nggak hilal kan. Kalau tanggal 10 ke atas sudah nyaris bulan purnama. Ya Allah, ngeden ternyata jadi bapak kamu itu. Oke, sampai di sini paham? Mulai paham. Bu, yang kita lihat itu Bu, hilal rembulan itu dengan mata kita kelihatan rembulan dan hilal. Itu benar memang benar-benar ada rembulan atau sekedar mata kita saja sih? Nah, yang bulan purnama mungkin kelihatan karena besar dan terang. Tapi yang hilal tanggal 1 itu dalam kitab ini disebutkan subutu Ramadan wa Syawal bi ru'yatil hilal, bahwa kalau dengan mata kelihatan sepertinya itu hilal deh. Kan? Pokoknya mata ini menangkap itu hilal, maka sudah cukup menjadi kesaksian bahwa maghrib ini, isya ini awal tanggal 1. La biwujudihi bil fi'l, bukan harus benar-benar membuktikan bahwa yang cuwilik itu benar-benar hilal. Cukup dengan penglihatan mata, walaupun ternyata nanti ternyata tidak ada faktanya. Jadi yang kelihatan apa ya? Sama kayak foto gini kan, dengan aku cekrek, ternyata ada satu wajah asik guys. Penampakan kelihatan tampak di foto, tapi nyatanya nggak ada. Pernah melihat penampakan? Nggak pernah. Aku akan pernah kelihatan. Sama, penampakan hilal itu, kalau bukan hilal, tapi sudah nampak hilal, maka itu cukup sebagai penentu awal Ramadan dan awal Syawal. Tidak harus benar-benar ada. Pokoknya nampak hilal, maka dianggap sebagai 1 Syawal dan 1 Ramadan. Baik, di kitabnya. Baik, lanjut. Kenapa? Fil waqi' alladhi qad yu'raf min tariqil hisab. Karena untuk menentukan bahwa itu benar-benar hilal, lagi-lagi yang punya kemampuan ilmunya adalah ilmu hisab.
ilmu hisab itu yang akan menentukan bahwa dengan hari ini dengan ketinggian sekian derajat maka yang dilihat itu hilal. Dengan ketinggian segini, oh nggak boleh teropong, nggak boleh. Ru'yatul hilal itu dengan mata telanjang, nggak boleh teropong, nggak boleh teropong. Teropong alat bantu, hisab alat bantu, tapi mata telanjang yang menentukan. Nah gitu. Yo, waktu lihat ke barat kasih duit 100 ini. Baroketo. Ru'yatul enggak dengan teropong loh, kenapa sih gitu ya? Kenapa syariat itu kok tidak boleh dengan hisab ya? Kenapa sih nggak boleh dengan teropong? Hadirin hadirat, ya sebetulnya akan kembali kepada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di sini ada nggak? Ini masih panjang. Nanti tak juga ya. Oke. Wa hadhihi an-nata'ij al-khams ma'lumah min at-tahqiqat al-atiyah. Hadhihi an-nata'ij al-khams ma'lumah min at-tahqiqat al-atiyah. Dan hasil-hasil 5 ini akan disebutkan pada penelitian yang lebih lanjut. Paragraf pertama. Fil madhahib al-arba'ah yathbutu syahru Ramadan bi ahadi amrayn. Al-awwal ru'yatul hilal idza kanat as-sama' khaliyah mimma yamna'u ru'yah. Dalam 4 madhab bulan Ramadan itu ditetapkan. Yang pertama dengan ru'yah hilal, ru'yatul hilal. Apabila langit itu bersih. Idza kanat as-sama' khaliyah. Apabila langit itu bersih. Mimma yamna'u ru'yah, bersih dari hal-hal yang mengganggu pandangan mata. Min ghaib, seperti mendung, au dukhan atau asap, au ghubar atau ini ghubar itu debu. Mungkin kita ya kalau di Timur Tengah ada badai debu ya. Kalau di padang pasir itu ada badai padang. Kalau badai padang pasir itu gelap. Langit itu gelap, suasana itu gelap. Tapi beda kalau Indonesia, mungkin kita gelap karena umpama Indonesia ya, kita gelap karena mendung, kita gelap pandangan mata terbatas karena hujan yang deras atau karena kabut. Artinya sama kita ya nggak ngefek. Tapi kalau di Timur Tengah di padang pasir itu gelap karena badai. Jadi anginnya kencang dan panas. Pasir-pasir itu berterbangan kemana-mana. Jadi kalau Anda berjalan, ya kelipan, nggak bisa. Kocok-kocokan, melebu irun, nggak bisa. Terus panas, gitu. Terus panas. Kemudian, Al-thani ikmal Sya'ban 30 yawman idza lam takun sama' khaliyah mimma dzukir. Yang kedua, Sya'ban itu disempurnakan menjadi 3. Monggo khabar. Maju. Yang komen di IG balik. Kenapa? Yang komen di IG balik. Yang komentar di IG. Ahlan wa sahlan, selamat datang jamaah IG. Jamaah online yang berubah menjadi jamaah offline. Follower sejati. Follow online dan follow offline. Oke, lanjut. Yang kedua, ikmal Sya'ban 30. Kalau tanggal 29 Bu ya, ketika lihat ke ufuk barat kok gelap, mendung, hujan, debu, jadi nggak kelihatan. Buruk. Nggak kelihatan. Ru'yatul hilal nggak kelihatan. Bulan sampainya nggak kelihatan. Bagaimana? Ikmal Sya'ban 30 yawman, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Karena tidak kelihatan, berarti maghrib ini, isya ini bukan tanggal 1, tapi tanggal 30 menjadi 30
Sya'ban. Masih ada 1 hari Anda makan untuk besoknya 1 Ramadan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena ru'yah hilal, untuk melihat hilal, karena melihat hilal. Wa aftiru, aftiru artinya makanlah, hentikan puasamu li ru'yatihi, karena melihat hilal juga. Fa in ghumma alaikum, kata Rasulullah, fa in ghumma, kalau mendung, ditutup dari pandangan mata kalian, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Oke, jelas? Ini sama, ziyadah, penjelasan tambahan. Makna hadis, arti hadisnya, anna sama idza kana bisama'i ghaib. Sesungguhnya langit itu loh, kalau langit itu ada mendung, fa innal marji'a fi dzalika yakunu ila Sya'ban. Maka ketika langit mendung, tidak kelihatan hilalnya, maka malam itu masih masuk bulan Sya'ban, belum ganti bulan. Bimakna an nukamilu 30 yawman, artinya kita menyempurnakannya menjadi 30 hari. Oke. Bihaitsu law kana naqisan fi hisabina nulghi dzalika naqs. Kalau hitungan itu kurang, maka kita meniadakan kekurangannya. 29 disempurnakan menjadi 30, tidak kurang. Wa in kana kamilan wajib as-shaum, dan apabila sudah 30 wajib setelahnya puasa. Jadi gini loh Bu. Tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 29 Ramadan, maka kita berbondong-bondong ngadep ke arah barat. Ke arah barat. Kenapa ke arah barat? Karena matahari tenggelam di ufuk barat. Ketika matahari itu tenggelam di ufuk barat, maka setelah tenggelam nanti di ufuk barat itu kelihatan hilal kecil. Kalau hilal kecil itu tampak, gitu kan? Berarti maghrib ini loh, isya ini loh, itu hanya tanggal 1 Ramadan, maka tarawih. Tarawih enggak? Tarawih. Kemudian langsung niat buat puasa. Kalau itu tanggal 29 Ramadan, matahari tenggelam 29 Ramadan, hilalnya kelihatan kan begitu? Hilal kelihatan. Maka maghrib dan isya itu hitungannya tanggal 1 Syawal. Takbir keliling. Ada takbir keliling enggak? Cek sofa. Takbir keliling, kenapa? Karena pergantian hari, ya. Pergantian hari pada kalender Hijriah itu maghrib. Pak, Mas, pergantian hari pada kalender Hijriah itu maghrib dengan pergantian matahari dengan rembulan. Ini beda dengan kalender Masehi yang berdasar matahari. Pergantian hari mereka bukan maghrib, tapi tengah malam. Pergantian tengah malam. Maka kalau pergantian tahun itu kapan? Tengah malam, kan begitu ya? Ikut sok-sokan sama arek-arek itu keliling-keliling malam tahun baru-baruan, kan begitu ya? Nongkrong atau kemana, kemudian detik-detik terakhir, alun-alun itu kan pelakunya. Kemudian detik-detik terakhir itu kan, detik-detik terakhir meninggalkan tahun ini berganti dengan tahun berikutnya, itu bareng-bareng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganti tahun, ganti hari, ganti bulan, ganti kalender. Kalau Masehi itu tengah malam, tapi kalau kalender Hijriah Islam itu maghrib. Sampai ini jelas bedanya? Lanjut. Sampai mana tadi Bu?
Sampai mana? Wa in kana kamilan wajib as-shaum. Lihat dengerin. Wa in kana kamilan wajib as-shaum. Wa hadhihi al-qa'idah wada'a asy-syari'u alladhi amara bis-shiyam. Dan kalau sudah fa in kana kamilan, kalau sudah sempurna 30. Artinya begini loh, Bu. Bu. Tadi maghrib 29 kita ruyah gak kelihatan. Berarti malam ini kan tanggal 30. Tanggal 30. Oke, malam ini tanggal 30 Sya'ban. Besok pagi 30 Sya'ban. Besok siang masih 30 Sya'ban. Kemudian asar 30 Sya'ban. Ketika 30 Sya'ban maghrib, ruyah apa enggak? Enggak usah. Tidak pakai ruyah. Kalau sudah 30 Sya'ban enggak pakai ruyah. Karena begitu masuk maghrib otomatis tanggal 1. Begitu pula kalau hari ini seumat tadi 29 Ramadan. 29 Ramadan sudah melotot matanya ke ufuk barat, harapannya semoga hilal kelihatan. Hilal kelihatan, mendung. Mendung apes ya, gak kelihatan hilal. Terpaksa maghrib dan isya ini 30 Ramadan. Terawih mana? Terawih lah. Terawih lagi kan begitu. Kenapa? 30 Ramadan. 30 Ramadan sepanjang malam itu 30 Ramadan. Nanti sahur yang terakhir, last sahur, gitu kan? The last sahur, gitu kan? Sahur yang terakhir kan begitu. Salat subuh hari itu puasa yang terakhir, gitu kan? Kalau zuhur puasa beduk yang terakhir kan begitu. Puasa sabung yang terakhir kan? Mokal terakhir. Cek namanya hari terakhir saya mokal. Nah, asar masih tanggal 30 Ramadan. Ketika matahari terbenam di waktu maghrib 30 Ramadan, perlu ru'yah enggak? Ru'yah enggak? Enggak. Tidak. Kalau sudah disempurnakan 30, maka otomatis maghrib isya itu sudah ganti tanggal 1. Nggak usah ru'yah lagi. Loh mata ini, saya mau ru'yah, ya ru'yah loh. Tanggal 30 Ramadan, ya saya ru'yah, ya. Nah dilihat ke ufuk barat. Oke, waktu matahari terbenam, mendung hilang nggak kelihatan. Tanggal 31 Ramadan, enggak. Terawih lagi, mokel lagi biasanya. Ya, kalau sudah 30 Sya'ban berarti otomatis maghrib isya tanggal 1 Ramadan. Kalau 30 Ramadan otomatis maghrib dan isya-nya adalah tanggal 1 Syawal. Baik. Wajib as-shaum hadil kaidah ini wada'a syari' yang ditetapkan oleh syariat fi nasbil alamat allati yuriduha yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paragraf berikutnya qala Syekh fi qouli sallallahu alaihi wasallam fa in hum 'alaikum wajadna al-hanabilah yahtajuna fa qalu idza hummal hilal fi ghurub al-yawm at-tasi' wal 20 min Sya'ban wala yajib masyarakat yaman. Acik. Ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal ya. Ini madhab Hambali ya. Ini madhab Hambali. Perhatikan. Mana Hambali? Ayah hamba. Madhab Hambali. Hambali mau NU juga ternyata. Masya Allah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini wajadna al-Hanabilah, madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana? Idza hummal hilal fi ghurubil yawm at-tasi' wal 20. Apabila hari ke-29 mendung, hilal tak kelihatan. Min Sya'ban, dan itu pada bulan Sya'ban. Kalau kita madhab Syafi'i berarti besok tanggal 30 Sya'ban. Kesempatan kita masih untuk makan-makan gitu ya, masih bisa kulineran traktiran gitu kan. Tapi kalau madhab Ahmad bin Hanbal, rumahnya cak Bali rumahnya. Kalau madhab Ahmad bin Hanbal bagaimana? Syuf, mereka mengatakan fala yajibu ikmal Sya'ban 30 yauman.
mereka tidak wajib menjadikan hari ke-30. Kita mazhab Syafi'i kalau mendung berarti besok 30 masih boleh makan. Mazhab Hambali pilihan. Kalau mendung tidak kelihatan, boleh bagimu untuk menjadikan itu sebagai tanggal 30 Sya'ban. Boleh. Tapi tidak wajib. Kalau kita kan, berarti tanggal 30 Sya'ban, kita tidak puasa. Mereka mazhab Hambali itu, mereka menjadikannya sebagai tanggal 30 Sya'ban dan tidak puasa, boleh. Tetapi mereka mengatakan wajib alaihi tabitun niyah, tetapi malam itu tanggal 30 Sya'ban wajib niat pada malam harinya. Loh. Niat apa? Ya niat puasa kan, niat apa? Ya, ini dipertanyakan ke-NU-nya direct. Loh, kalau kita mazhab Syafi'i ini tanggal 29 mendung, ya wes berarti nanti malam tanggal 30 Sya'ban kita tidak puasa. Kalau mazhab Hambali itu sekarang mendung, oke, besok tanggal 30, iya 30, tapi malamnya tetap niat puasa. Tapi kamu tuh. Malamnya tetap niat puasa, Bu. Kenapa gitu kan? Kalimat ini loh. Wassaumul yaumut tali, dan mereka berpuasa pada hari esoknya. Sawa'un kana al-waqi'u min Sya'ban aw min Ramadan. Loh, kenapa? Baik besok itu 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Kenapa? Hati-hati. Bedanya apa? Kalau kita mazhab Syafi'i besok tanggal 30 Sya'ban jelas kita tidak puasa. Kalau mazhab Imam Ahmad ini 29, besok 30. Iya, 30 Sya'ban, tapi kami puasa. Besok tanggal 1-nya jelas sepakat puasa kabeh. Jadi 30 Sya'ban Imam Ahmad bin Hanbal puasa, tapi puasa hati-hati. BE 30 ini ternyata 1 Ramadan, begitu kan? Karena judulnya mendung. Judulnya mendung. Ketika tanggal 1 Ramadan kan mendung, kemudian kita katakan 30 Sya'ban. 30 Sya'ban ketika melihat ke barat, loh, hilalnya kelihatan, tapi hilalnya gede. Ini hilal tanggal 2. Berarti malam itu yang kita Syafi'i katakan tanggal 1, ini tanggal 2. Mazhab Hambali yang hati-hati, alhamdulillah. Terus gimana? Enggak apa-apa, alhamdulillah. Puasanya tradisi. Diskon. Boten, tidak nyawa. Loh, karena kan mendung loh. Mendung. Apakah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal start kesepakatan ini 1 Ramadan? Oh, enggak. Ini 30 Sya'ban. Tapi kami tetap puasa. Karena bisa jadi juga kan begitu. 30 Sya'ban, kemudian ketika 30 Sya'ban dia, oh iya, hilangnya kecil. Dari tepat 1 Ramadan bisa bener tidak? Dari Imam Ahmad, ini puasa apaan kemarin? Sama kan? Loh, sunnah kan, kalau sunnah ya niatnya sunnah. Kalau dia kan mengatakan yajib tabyitun niyah, karena niatnya pada malam hari. Mazhab Hambali. Jadi kalau ada yang nggak mau niat di malam hari ini, mazhab Syafi'i. Dan mazhab Hambali yang sekarang ya menjadi mazhab resmi Saudi Arabia tuh malam ini enggak, malam. Lupa. Berarti malam itu tidak niat. Nah, niatnya pas sahur atau pas adzan? Pas sahur. Malam itu, kalimat malam itu semenjak matahari terbenam itu dihitung malam. Maghrib itu awwalul lail. Maghrib itu awwalul lail. Jadi ketika maghrib sudah masuk, Anda membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu
wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sisan nawaitu sauma ghadin. Boleh. Kenapa? Ada niat awalul lail. Ada niat ba'da isya. Boleh. Ada niat sebelum tidur bismikallahumma ahya wa bismika mutawaitu sauma ghadin. Boleh. Ya. Boleh. Ada mimpi buruk di tengah malam, dicekik sama Mak Lampir. Langsung Mak Lampir, nama itu sama Lampir. Boleh, niatnya di malam hari. Ada kedengaran arek-arek nom-noman tuh pelontangan kan gitu kan? Bawa apa? Bawa kentongan, bawa kentong, bawa segala macam kan? Bawa salon kan? Buka buku, sahur gitu. Begitu banget. Nawa itu sama Badin boleh. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Itu malam. Ketika makan sahur ada nawa itu boleh. Selesai makan sahur, astagfirullah, belum niat nawa itu boleh. Masjid sudah tarhib. Assalatu wassalamu alaik. Nawa itu sauma Badin boleh. Injury time sudah ini. Kan boleh kan mencetak gol di injury time kan tetap gol ya. Boleh kan sah. Masih sah gitu kan. Detik-detik. Tapi kalau peluit panjang sudah berbunyi, kalau sudah ada Allahu Akbar, selesai. Oke. Anda berarti sepanjang malam tidak baca niat sama sekali. Puasa hari itu Bu, Anda dianggap tidak berpuasa karena Anda tidak niat. Wudu itu nawaitul wudu sambil membasuh wajah. Sholat itu usolli fardhu niat. Ada haji umrah nawaitul hajj wal umrah wa ahramtu biha. Hakikat ihram sambil niat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri niat. Termasuk puasa. Kalau tanpa niat sama sekali hari itu Anda dianggap tidak berpuasa karena Anda tidak baca niat. Hari itu Anda hutang satu. Silahkan Anda sahur, silahkan Anda bayar nanti setelah Ramadan. Berarti hari itu saya berarti hutang satu. Ya, hutang satu. Hari itu saya free makan-makan. Tidak semudah itu Ferguson. Hari itu Anda wajib. Hari itu Anda wajib imsak. Anda wajib imsak. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan hal-hal apapun yang membatalkan puasa. Zahirnya sama dengan orang lain yang puasa, tapi yang lain dapat pahala puasa, Anda hanya dapat lapar dan dahaga saja. Sama. Niat. Jelas? Sudah tidak? Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Mari, apa? Ada? Kalau yang puasa terus pindah daerah. Puasa kemudian pindah daerah. Oke. Puasa terus pindah daerah. Dari Gondang Legi kemudian pindah ke Gondang Legi Kulon. Malaysia. Maksudnya gimana?